Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Usyam, yaitu bab Fadlu Lailatul Qadar wal hathu ala talabiha wa bayani mahalliha wa arja awqati talabiha. Yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan anjuran untuk mencari malam Lailatul Qadar, dan penjelasan tentang waktu dari Lailatul Qadar itu sendiri dan waktu yang paling diharapkan menjadi malam Lailatul Qadar. Hadis yang ke-2753 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manam fi sab'il awakhir, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diperlihatkan kepada mereka malam Lailatul Qadar di dalam mimpi mereka, yaitu di 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat bahwasanya mimpi-mimpi kalian itu sama, yaitu di 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang ingin mencarinya, yaitu mencari malam Lailatul Qadar, maka hendaknya dia mencari di 7 hari terakhir. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang malam Lailatul Qadar, yang mana waktunya disebutkan dalam hadis ini di 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah SWT memperlihatkan malam Lailatul Qadar itu kepada sebagian para sahabat, di mana beberapa orang sahabat itu melihat malam Lailatul Qadar itu dalam mimpi, kemudian diceritakan kepada Nabi. Beberapa orang sahabat mimpinya sama. Maka ini dimaksud oleh Nabi SAW, bahwasanya aku melihat bahwasanya mimpi kalian itu sama. Beberapa orang sahabat mimpi yang sama, melihat malam Lailatul Qadar di 7 hari terakhir Ramadan. Ini menunjukkan tentunya kalau mimpi yang sama, orangnya berbeda. Beberapa orang sahabat mimpi yang dilihat sama, waktu yang sama, maka itu menunjukkan tentunya akan kebenaran dari mimpi tersebut. Dan memang Rasulullah SAW sendiri di sini menetapkan bahwasanya mimpi Anda ini benar, kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, taharraw Lailatul Qadri fi sab'il awakhir, yaitu Nabi SAW mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar di 7 hari yang terakhir. Adapun dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwasanya ra'a rajulun anna Lailatul Qadri Lailatul Sab'in wa Ishrin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum fil ashril awakhir fatrubuha fil witri minha. Hadis juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seorang sahabat yang lain yang beliau melihat malam Lailatul Qadar itu di malam 27.
Maka itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat bahwasanya memang mimpi-mimpi kalian itu ada di 10 hari terakhir. Maka siapa yang ingin mencarinya, mencari malam Lailatul Qadar, maka hendaklah dia mencarinya di 10 hari terakhir, yaitu di malam ganjilnya. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Umar, inna nasan minkum qad uru annaha fi sab'i al-awwal wa uriya nasun minkum annaha fi sab'il ghawabir faltamisuha fil ashril ghawabir. Nabi SAW mengatakan, ada sebagian di antara kalian, kata Nabi, diperlihatkan di 7 hari yang pertama, dan sebagian dilihatkan di 7 hari yang terakhir. Maka siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah di 10 hari terakhir, kata Nabi SAW. Kemudian ya di sini juga semuanya dari hadis dari Abdullah bin Umar, yang inti dari riwayat Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita ketika ingin mencari malam Lailatul Qadar itu di 7 hari terakhir atau di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir atau di 7 hari terakhir dari malam di bulan Ramadan. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uritu lailatal qadri thumma ayqadhani ba'du ahli fanussituha faltamisuha fil ashril ghawabir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar ya dalam mimpi, kemudian sebagian dari keluargaku membangunkanku, kemudian aku dilupakan tentang kapan malam Lailatul Qadar itu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah melihat dalam mimpi beliau, dan beliau diberitahukan malam Lailatul Qadar itu malam keberapa, malam kesekian, tapi akhirnya beliau lupa atau dilupakan oleh Allah SWT. Maka Nabi SAW menyuruh untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW juga mungkin lupa. Dan memang Nabi ya sebagai manusia lupa. Misalnya Nabi sholat ya lupa rakaat. Dan juga para ulama menjelaskan ada hikmah di balik dilupakannya tersebut. Allah SWT melupakan malam tersebut agar ya kaum muslimin itu bersemangat beribadah di 10 hari terakhir tersebut. Coba kalau misalnya ditentukan salah satu dari 10 hari terakhir tersebut, mungkin orang akan hanya beribadah di malam itu saja. Tapi ketika dilupakan, maka diharapkan kaum muslimin untuk berijtihad, maksudnya beribadah dengan sungguh-sungguh di 10 hari terakhir tersebut, di seluruhnya. Ini tentunya kebaikan bagi kaum muslimin ketika mereka beribadah dengan banyak di 10 hari terakhir dari Ramadan tersebut. Kemudian hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashri allati fi wasati syahr. Fa idza kana min hinin tamdi 20 lailatan wa yastaqbil 21 yarji'u ila maskanihi wa yarji'u man kana yujawiru ma'ahu thumma innahu aqama fi syahrin jawara fihi tilka al-lailah allati kana yarji'u fiha fa khataba an-nas fa amarahum bima syaa Allah thumma qala inni kuntu ujawiru hadhihi al-ashr thumma badali an ujawiru hadhihi al-ashr al-awakhir faman kana intakafa ma'i falyabit fi mu'takafihi wa qad ra'aitu hadhihi al-lailata fa unsituha
faltamisuha fil ashril awakhir fi kulli witrin wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Qala Abu Sa'id al-Khudri famutirna lailata 21 fa waqafa al-masjidu fi musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nadartu ilaihi wa qad sarafa min salati subhi wa wajhu mubtallan tinan wa ma'an. Hadis ini dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau ketika ingin mencari malam Lailatul Qadar pernah beliau itu beriktikaf itu di 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Kemudian sudah lewat malam 20 beliau kemudian pulang. Malam 21 beliau pulang. Dan pulang juga orang atau sahabat yang ikut beriktikaf ketika beliau bersama beliau ketika itu. Kemudian pada waktu yang lain kemudian Nabi SAW beriktikaf sebulan itu. Kemudian juga untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi SAW mengatakan dan menyuruh dengan mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku beriktikaf di 10 hari ini. Kemudian ternyata diberitahukan kepadaku bahwasanya 10 hari atau malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Maka siapa yang ingin beriktikaf bersamaku maka hendaknya dia tetap berada di masjid bersamaku beriktikaf bermalam. Maka aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar itu kemudian aku dilupakan. Maka hendaknya kalian mencarinya di 10 hari terakhir di malam ganjil. Dan aku diperlihatkan bahwasanya aku sujud di lumpur dan air atau di air yang bercampur lumpur. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri mengatakan bahwasanya pada malam 21 maka turunlah hujan, kemudian masjid pun basah, yaitu menetes air dari atap masjid di tempat Rasulullah SAW salat. Maka aku kemudian melihat Rasulullah SAW ketika selesai salat subuh itu wajah beliau basah dengan tanah dan air. Maka hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu bersemangat dalam mencari malam Lailatul Qadar sampai beliau pernah disebutkan ya beliau beriktikaf di 10 hari terakhir, 10 hari pertama, kemudian di 10 hari kedua, kemudian di 10 hari terakhir. Kemudian diberitahukan kepada Nabi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Maka faedah dari hadis ini juga Nabi SAW menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dan dianjurkan beriktikaf supaya nanti akan disebutkan bab iktikaf. Kemudian juga dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Kemudian Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya aku diberitahu oleh Allah SWT salah satu tandanya, tanda ketika itu, yaitu kalau malam Lailatul Qadar aku nanti akan sujud yang dimana tempat sujudku ya berisi dengan air dan lumpur. Tentunya kita mengetahui bahwasanya masjid Rasulullah SAW itu sebagiannya tidak ada atapnya. Ini perlu kita ketahui bahwasanya masjid Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, ya subhanallah, lantainya adalah pasir. Masjid Rasul kita bisa bayangkan, enggak seperti kita masjid. Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi pertama kali itu lantainya adalah pasir. Tapi itulah masjid yang melahirkan para khalifah, di mana lantainya cuma dari pasir dan sebagian atasnya tidak beratap. Jadi pertama kali Nabi SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, maka dibangunlah masjid. Kemudian yang diberi atap adalah
di bagian imam dikasih atap. Tapi ketika itu kiblat ke arah Baitul Maqdis, ke negeri Syam. Yaitu utaranya Madinah. Ketika Nabi SAW lebih kurang tinggal di Madinah selama 18 atau 17 atau 19 bulan, belum sampai 2 tahun, maka Allah SWT menyuruh Nabi untuk pindah kiblat ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Dan memang Nabi sendiri memang berdoa agar meminta agar kiblat itu pindah ke Ka'bah. Kenapa? Karena orang Yahudi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya orang Yahudi nyeletuk lah. Ini Muhammad, bahasa mereka mengatakan agama kita Yahudi ini enggak benar, tapi dia sholat menghadap kiblat kita Baitul Maqdis. Ini gimana ya? Jadi Nabi enggak senang mendengar perkataan tersebut. Dia bilang kita agamanya enggak benar, tapi kiblat kita dipakai. Ini apa-apaan ini? Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT. Hampir 2 tahun baru dikabulkan oleh Allah SWT, 18 bulan atau 19 bulan menurut sebagian para ulama. Maka Allah SWT katakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka ketika itu yang tadinya tempat imam itu ada atapnya, ketika pindahnya ke selatan. Pindah ya depan ke belakang. Akhirnya apa? Yang beratap bagian makmum yang di belakang. Imam enggak ada atapnya. Dan enggak ditambah. Nah, ini kita lihat di sini Abu Sa'id mengatakan pada malam 21 hujan. Yang basah siapa? Siapa yang becek tempatnya? Tempat imam, tempat Nabi. Itu perlu kita ketahui. Itu masjid Nabi SAW. Jadi tempat imamnya enggak ada atapnya. Dan atap pun itu dari pelepah kurma. Maka Abu Sa'id di sini mengatakan pada malam 21 turun hujan, dan ketika Nabi SAW selesai sholat subuh, malamnya hujan, Nabi sholat, ya air tergenang di pasir itu, ada basah. Maka Nabi SAW sujud di tanah tersebut atau pasir yang sudah ada airnya tersebut. Dan kita bisa bayangkan bagaimana ya kalau kita hari ini sholat misalnya, coba di luar sana, kira-kira sanggup apa enggak? Begitu Nabi SAW. Maka yang dilihat di sini bukanlah bagus masjidnya, indah masjid, bukan. Tapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, ya masjidnya lantainya pasir, hujan ya basah, lumpur. Itu Nabi SAW sujud di situ. Dan tidak bahasa kita ya enggak risih gitu. Sujud. Kalau kita mungkin agak risih. Nabi SAW kata Abu Sa'id, saya melihat, kata Nabi SAW, wajbuhu mubtal. Wajah Rasulullah SAW nanti akan disebutkan keningnya begitu. Itu basah. Lumpur dan air wajah Nabi habis sholat. Ketika Nabi SAW habis sholat menghadap ke makmum, nampak wajah Nabi basah kena lumpur. Dalam riwayat selanjutnya juga dari Abi Sa'id, di sini disebutkan wajabinuhu mumtaliun tinan wa ma'an. Di sini disebutkan keningnya Nabi itu penuh dengan lumpur dan air. Nabi SAW bagaimana beliau salat di tempat yang di situ ya basah dan sebagainya. Begitulah ya masjid Nabi SAW dan para sahabat, bagaimana mereka ya sangat sederhana. Dan memang yang dilihat bukan sekali lagi bagusnya masjid, tapi bisa jadi dengan sederhananya itu justru seorang itu lebih dia khusyuk, lebih tunduk, lebih tawadhu kepada Allah SWT. Tapi justru kadang ketika masjidnya bagus, indah, megah dan sebagainya, justru merasa sombong dan sebagainya.
tidak khusyuk salatnya. Justru bisa jadi di tempat yang sederhana itu lebih khusyuk. Maka yang dilihat bukan tempat, tapi bagaimana kita salatnya khusyuk apa tidak. Kita tawadhu kepada Allah atau tidak. Maka Nabi, kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Abu Sa'id mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashra al-awwal fi min Ramadan, thumma i'takafa al-ashra al-awsat fi qubbatin turkiyatin ala suddatiha hasir, fa akhadha al-hasir bi yadihi fanaha fi nahiyatil qubbah, thumma atla'a ra'sahu fakallama an-nas fadanaw minhu faqala inni a'takifu al-ashra al-awwal iltamisu hadhihi al-lailah thumma i'takaftu al-ashra al-awsat thumma ataitu faqila li innaha fil ashra awakhir faman ahabba minkum ay ya'takifa falya'takif fa'takafa an-nasu ma'ahu qala wa inni urituha lailata witrin wa inni asjudu sabihataha fi tinin wa ma'in fa asbaha Rasulullah SAW min lailati 21 wa qad qama ila subhi famatarat al-sama fa waqafa al-masjid fa absartu at-tina wal ma'a fa kharaja hina faragha min salati subhi wa jabinuhu wa rawthatu anfihi fihi matinu wal ma' wa idha hiya lailatu 21 min al-ashr al-awakhir. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian lanjut di 10 hari kedua. Dan beliau beriktikaf itu ada di tempat yang dikhususkan. Ada seperti kubah atau tenda atau kemah ya. Kemudian yang di bawahnya ada di bawahnya pasir. Atau disebutkan di sini sudduha hasir, dan juga ditutupi oleh pasir. Kemudian Nabi SAW ketika itu mengambil dengan tangannya tumpukan pasir tersebut, kemudian meletakkannya di pojok. Kemudian Nabi SAW mengeluarkan kepalanya dari kemah tersebut, kemudian mengatakan, dan kemudian manusia mendekati Nabi, para sahabat mendekat. Kemudian Nabi berbicara, sungguhnya aku beriktikaf di 10 hari pertama untuk mencari malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian aku beriktikaf di 10 hari kedua. Kemudian aku didatangi maksudnya oleh malaikat, diberitahu oleh Allah SWT, diberikan wahyu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Maka siapa di antara kalian yang ingin tetap beriktikaf, maka hendaknya dia beriktikaf. Maka kemudian para sahabat ketika itu tetap lanjut bersama Nabi SAW beriktikaf. Kemudian Nabi SAW mengatakan, diberitahukan kepadaku bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam witir atau malam ganjil. Dan salah satu tandanya aku nanti itu akan sujud pada pagi harinya dengan lumpur dan air. Maka kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, pada pagi hari di malam 21 ketika selesai salat subuh yang pada malamnya turun hujan dan masjid meneteskan air atau atap dari masjid tersebut meneteskan air, kemudian aku melihat kata Abu Sa'id lumpur dan air yang ada di wajah Nabi atau di kening Nabi, dan juga di hidung Nabi SAW. Dan itu adalah di malam 21 dari malam 10 malam akhir dari bulan Ramadan. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya ya seorang boleh ketika dia beriktikaf ya dia mengambil tempat khusus di masjid. Tentunya dengan syarat itu tidak mengganggu orang. Ya mungkin dia mengkhususkan tempat misalnya, tapi tentunya kalau misalnya ada sholat berjamaah itu disingkirkan, dirapikan dan sebagainya. Boleh dia mengkhususkan tempat tertentu di pojok masjid di mana saya terserah dia. Yang dia di situ menyendiri. Dan memang itikaf nanti akan kita sebut artinya adalah menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tentunya hadis ini juga menunjukkan bahwasanya i'tikaf hukumnya adalah sunnah, tidak wajib, sunnah dianjurkan. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin beriktikaf, iktikaflah bersamaku. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar ada di malam 21. Kemudian hadis selanjutnya ini juga riwayatnya ya mirip ya juga hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang intinya adalah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari yang terakhir dan beliau ketika itu memberitahukan bahwasanya tanda malam Lailatul Qadar ketika itu adalah beliau sujud di lumpur dan air. Kemudian riwayat selanjutnya juga ini sebenarnya juga dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan beberapa tambahan. Ya, di sini disebutkan di akhir hadis di sini disebutkan Nabi SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, innaha kanat ubinat li Lailatul Qadar, wa inni kharajtu li ukhbirakum biha, wa ja'a rajulani yahtaqani ma'ahuma syaitan, fanussituha, faltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan, faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Qala qultu ya Aba Sa'id innakum a'lamu bil adad minna. Qala ajal. Qala nahnu ahaqqu bidzalika minkum. Qala qultu matta si'atu was-sabi'atu wal khamisah. Qala idza madat wahidatun wa ishrin aw ishrun fallati taliha sintai wa ishrun wa hiya tasi'ah wa fa idza madha thalathun wa ishrun fallati taliha as-sabi'ah fa idza qada khamsun wa ishrun fallati taliha al-khamisah. Itu hadis ini juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, ada tambahan riwayat yaitu disebutkan Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, sungguhnya telah diberitahukan kepadaku malam Lailatul Qadar itu, kapannya. Dan aku akan memberitahukan, dan ini aku ingin beritahukan kepada kalian, tetapi ketika itu ada 2 orang yang datang kepadaku yang mereka saling berdebat. Kemudian aku dilupakan oleh Allah SWT tentang waktunya. Maka hendaknya kalian mencarinya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian carilah di malam yang ke-9, 7 dan yang ke-5. Kemudian aku mengatakan, perawi hadis bertanya kepada Abu Sa'id, kalian, maksudnya para sahabat, lebih mengetahui tentang bilangan tersebut. Kata Abu Sa'id, iya, kami lebih tahu maksudnya, yaitu apa maksud dari 9, 7 dan 5. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, kalau sudah lewat 21 berarti tinggal 9. Kalau sudah lewat 23 berarti tinggal 7. Kalau sudah lewat 25 berarti tinggal 5. Maka itu maksudnya. Apa maksudnya di sini? Ini maksudnya adalah bahwasanya cari malam Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil. Walaupun di sini disebutkan ganjil dari sisi belakang. Ini wallahu ta'ala alam. Hadis ini berbeda dengan sebelumnya. Yang mana sebelumnya mengatakan secara umum cari di malam ganjil. Malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi di sini hitungnya dari yang sisanya. Wallahu alam, tapi di sini mayoritas hadis-hadis atau riwayat menyebutkan bahwasanya hitungannya dari awal. Nah, wallahu alam, tapi tentunya
Ketika seorang ingin mencari Lailatul Qadar, hendaknya dia beribadah fokus di 10 hari terakhir. Makanya kalau kita lihat riwayat ini berarti apa? 9 hari dari sisa. Berarti bisa jadi itu adalah malam genap. Ketika sudah lewat, di sini sudah lewat 21 hari. Sudah lewat 23 hari. Jadi kalau sudah lewat 21 hari berarti malam 22. Kalau sudah lewat 23 hari berarti malam 24. Kalau sudah lewat 27 hari berarti 25 hari berarti malam 26. Nah, maka tentunya seorang hendaknya dia yang ingin benar-benar mencari malam Lailatul Qadar itu banyak riwayat menyebutkan cari di 10 hari terakhir kata Nabi. Walaupun sebagian lagi meniti beratkan di malam ganjil. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uritu lailatul qadri thumma unsituha wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin famutirna lailatan 30 wa 20 fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sarafa wa inna athara al-ma'i wa tin ala jabhatihi wa anfihi. Yaitu dari Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar kemudian aku dilupakan. Kemudian diperlihatkan kepadaku nantinya aku pada salat subuhnya itu sujud pada air dan lumpur. Kemudian kata Abdullah bin Unais, maka turunlah hujan pada malam 23. Maka Nabi SAW salat bersama kami, kemudian setelah itu terlihat di kening Nabi itu dan juga hidung Nabi lumpur dan air atau air dan lumpur. Maka Abdullah bin Unais mengatakan itu adalah malam 23. Maka di sini wallahu a'lam para ulama menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dari riwayat ini berpindah. Tidak mesti malam 21 setiap tahunnya. Bisa jadi malam 21 atau bisa jadi malam 23 dan seterusnya. Di sini tadi dalam hadis Abu Sa'id itu malam 21. Tapi riwayat Abdullah bin Unais itu malam 23. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisu aw taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ini hadis Aisyah yang lebih umum yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian riwayat selanjutnya dari Zir ibn Hubais yaqul sa'altu Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu faqultu inna akha ibn Mas'ud yaqul man yakum al-haula yusib lailatul qadar. Faqala rahimahullah arada an la yattakilan nas amma innahu qad alima anna fi Ramadan wa annaha fil ashr al-awakhir wa annaha lailatul 27 thumma halafa la yastathni annaha lailatu 27. Faqultu bi ayyi syai'in taqulu dzalika ya Aba Munzir? Faqala bil alama wa bil ayah allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha. Yaitu hadis ini dari seorang tabi'in Zir ibn Hubais, beliau mengatakan saya bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, aku mengatakan kepadanya bahwasanya saudara dari Abdullah bin Mas'ud, inna akha ibn Mas'ud, sungguhnya saudara dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya siapa yang dia salat malam sepanjang tahun, setiap malam dia salat malam, dia pasti mendapatkan
malam Lailatul Qadar, maka Ubay mengatakan semoga Allah merahmatinya. Maksud dia mengatakan itu tentunya supaya orang tidak meninggalkan salat malam. Artinya ingin agar manusia tidak hanya bergantung kepada bulan Ramadan. Sungguhnya dia sudah mengetahui bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Dia sudah tahu itu. Tapi maksud dia mengatakan itu agar orang senantiasa salat sepanjang malam. Dan dia juga mengetahui bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 hari terakhir. Dan dia ada di malam 27. Dan kemudian Ubay bersumpah bahwasanya itu benar di malam 27. Aku bertanya, atas apa engkau mengatakan ini wahai Aba Munzir, yaitu kunyah dari Ubay. Kata Ubay bin Ka'ab bil alamah, yaitu dengan tanda yang Nabi SAW memberitahukan kepada kami, yaitu di mana matahari pada pagi harinya terbit dan tidak memiliki cahaya yang terlalu terang atau tidak menyengat. Hadis ini menunjukkan, hadis Ubay bin Ka'ab menunjukkan di sini Ubay sendiri mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Jadi hadis Abi Sa'id malam 21. Kemudian hadis Abdullah bin Unais itu malam 23. Sedangkan hadis Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ada malam 27. Kemudian ketika ditanya apa tandanya? Nah, di sini bukan tandanya bahwasanya matahari pada pagi harinya itu akan terbit. Ya, tapi cahaya tidak terlalu terang. La syu'a, ya, itu dia mayura min dawiha, ya, tidak terlihat cahaya ketika dia terbit. Atau sinar, ya, lebih tepatnya sinar, tidak terlihat sinar. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Ubay. Qala Ubay fi lailatul qadar wallahi inni la a'lamuha. Jadi di sini Ubay bin Ka'ab ya bersumpah, demi Allah aku benar-benar mengetahuinya. Yaitu malam Lailatul Qadar itu adalah, kata Ubay, wa akbaru ilmi hiya al-lailah allati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha wa hiya lailatu sab'in wa 20. Itu malam yang dimana kami disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mendirikan malam itu, artinya untuk mendirikan malam, artinya untuk menghidupkan malam itu dengan ibadah, yaitu pada malam 27, kata Ubay bin Ka'ab. Maka hadis ini menguatkan hadis sebelumnya, yaitu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada pada malam 27. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala tadzakarna lailatul qadar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu shiqqi jafna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya kami berbicara ngobrol tentang malam Lailatul Qadar, dan Nabi ketika itu ada di tengah-tengah sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang dia ingat malam Lailatul Qadar itu, yaitu ketika itu bulan itu seperti syikil jafna. Syikil jafna artinya separuh dari nampan. Separuh nampan artinya bulan itu sudah mengecil. Kita tahu bahwasanya bulan di awal bulan ya sabit, kecil. Kemudian sampai ke tengah, maksudnya masuk ke tanggal belasan, maka dia menjadi besar sampai ke purnama, sempurna. Malam 13, 14, 15. Kemudian setelah itu mengecil lagi sampai akhir bulan. Maka hadis ini menunjukkan apa, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berada di akhir bulan, di mana bulan ketika itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu syikil jafna, yaitu bulan ketika malam itu seperti separuh dari nampan.
separuh dari piring. Kalau kita belah seperti itu, ya berarti mengecil. Tentunya itu di akhir bulan. Nah, wallahu ta'ala, ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim yang berbicara tentang malam Lailatul Qadar yang disebutkan tadi, riwayat dari Abi Sa'id malam 21, riwayat dari Abdullah bin Unais malam 23, kemudian riwayat Ubay bin Ka'ab malam 27. Tapi secara umum riwayat sebelumnya, riwayat Aisyah dan riwayat Abdullah bin Umar menyebutkan agar kita ketika ingin mencari malam Lailatul Qadar maka hendaknya beribadah di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir Ramadan, itu terutama malam ganjil. Walaupun yang sempurna kita yang menyempurnakan di 10 hari akhir tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Allahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.